Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali pada tema kajian kitab Nasoihud Diniyah, yang insya Allah ini adalah awal pembahasan yang akan kita bahas nanti. Namun sebelumnya, sebagai rasa takdim kepada sang mu'alif pengarang kitab, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan dengan berkahnya suratul Fatihah kita senantiasa selalu mendapatkan berkah dari beliau. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi hususan muallif kitab Nasoihud Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Al-Hadad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah pemirsa sekalian. Mari kita awali pada tema kajian ini tentang kitab Nasoihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Hadad. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita langsung masuk ke materi, ada sebuah pepatah dari para ulama, bahkan Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Jarkasi mengatakan ini adalah sebagian dari hadis. Namun jumhur ulama mengatakan ini adalah kalam para ulama. Inda dzikri sholihin tanazzalur rahmah. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang menceritakan kesolehan-kesolehan orang yang alim maka akan turunlah rahmat. Nah, maka alangkah baiknya kita akan mengenal siapa Al-Imam Hadad itu, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Abdullah atau Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad. Beliau adalah salah satu ulama besar di abad ke-16 Masehi atau bertetapan dengan tanggal 11 Hijriah. Beliau memiliki sanad yang luar biasa, mulai dari sanad keilmuan baik nasab. Nah, salah satu karangan yang paling masyhur adalah kitab Nasoihud Diniyah. Di samping juga ada karangan kitabnya Dakwah Utama. Ada karangan lagi yang namanya kitab Risalatul Muawanah. Itulah salah satu karangan beliau yang paling masyhur. Beliau merupakan keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang anak yang waktu kecil terkena penyakit cacar sampai hilang penglihatannya. Namun Habib Abdullah, beliau tidak putus asa. Ketika saat itu beliau semangat belajar tanpa adanya rasa yang begitu mengalahkan kesemangatan beliau. Namun hebatnya, dalam kondisi kekurangan yang tidak bisa melihat, Al-Habib Abdullah menjadi ulama besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau disebut wali kutub pada abad ke-16 Masehi atau bertetapan dengan abad ke-11 Hijriah. Nah, salah satu karangan beliau yang sekarang insya Allah akan dibahas adalah Nasoihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kenapa mu'alif mengarang yang namanya diawali dengan bismillah? Salah satu di dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan itba kitab Al-Quran, mengikuti keberkahan Al-Quran. Karena di kitab Al-Quran itu diawali dengan bismillah. Coba bayangkan, ada sebagian ulama mengatakan, andaikan saya mengarang ratusan kitab, maka saya akan menulis dengan bismillah. Karena berkahnya luar biasa. Mulai dari keistimewaan, fadilah, dan lain sebagainya. Maka di kitab Nasoihud Diniyah, bahkan kitab ulama-ulama salaf soleh, mereka mayoritas mengarangnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dinilai banyak kandungan yang sangat luar biasa. Bayangkan, Allah menurunkan 100 suhuf buat Nabi Sis, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan seterusnya sampai Al-Quran.
Nah, isi kandungan yang 100 itu termasuk Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, itu ada di dalam Al-Quran. 30 juz yang terdapat isi kandungannya semuanya terkumpul di dalam suratul Fatihah. Isi kandungan makna di dalam suratul Fatihah itu berada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Isi makna dari Bismillah itu terkandung di dalam huruf ba. Para ulama mengatakan ba artinya di dalam Bismillah itu yang artinya seperti ini. Karena sayalah sesuatu yang sudah ada dan akan ada. Maksudnya saya adalah Allah yang mengatakan seperti itu. Makna yang terkandung di dalam huruf ba, mayoritas ulama mengatakan berada di titiknya, yang berarti satu atau tunggal. Maksudnya tidak ada yang menandingi, tidak ada yang bisa menyamai, dan itulah kehebatan Bismillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah ungkapan rasa syukur beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengawali dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Karena tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kekuatan Allah. Bayangkan, kenapa alasan di kitab Nasoihud Dunia diawali dengan la haula wala quwata? Karena Imam Abdullah Al-Haddad, beliau itu tidak bisa melihat. Tapi dengan kekuatan dan pertolongan Allah, beliau sampai disebut wali kutub di abad 16 Masehi. Nah, salah satunya banyak karangan-karangan beliau yang menjadi pegangan para ulama-ulama besar pada abad masa kini. Nah, termasuk Nasoihud Dunia. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala da'wati ilal huda. Nah, ini pujian masuk ke alhamdulillah. Biasanya kalau kebanyakan yang kita baca itu diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi hebatnya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengarangnya diawali dengan la haula wala quwata. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa kekuatan itu adalah dari Allah. Karena beliau sendiri pada waktu itu tidak bisa melihat, tapi hebatnya sudah disebut sebagai wali kutub. Karangannya luar biasa. Alladzi ja'ala da'wati ilal huda. Dan Allah telah menjadikan dakwah itu sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk yang mana ketika dakwah disampaikan, maka disinilah makna dari dakwah adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan, bukan mengajak kepada keburukan. Alul khairi wan nasihati lil muslimina min abdul kurbati. Nah, jadi di dalam kitab Nasoihud Dunia bahwa Allah menjadikan jalan dakwah sebagai media untuk mengajak kebaikan, mendekatkan diri kepadanya. Makanya pantas Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang kitab Nasoihud Dunia atau mu'alif kitab ini, beliau disebut sebagai juru dakwah yang sangat luar biasa. Kalau di Indonesia terkenal yang namanya Raden Paku. Raden Paku sekali ucap itu nancep di hati orang. Makanya para waliullah itu mudah mengajak masyarakat untuk mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasul. Tidak seperti kita-kita. Terkadang kita sangat disayangkan sekali dengan fenomena-fenomena yang ada sekarang. Bayangkan, entah asal muasalnya dari mana, ujuk-ujuk langsung aja dakwah di atas panggung kesana kemari, menyebarkan pada intinya membenci sesama. Itu bukan makna dari dakwah. Wajah ala di dakwah itu menurut Al-Imam Haddad itu mengajak kebaikan pada intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang-orang mengajak akan tetapi dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan dakwah namanya. Ingat, karena di dalam kitab Majalis Susaniyah termasuk Risalatul Muawanah karangan Imam Al-Haddad, ketika itu orang ketika mengajak sehingga dia banyak pengikutnya. Akan tetapi ketika dia melarangnya jangan melakukan seperti ini, pengikutnya tidak melakukan. Dia sendiri melakukan kemungkaran. Nah, ini adalah dakwah yang tidak dibesarkan atau dakwah yang disalahi oleh syariat agama. Kita mengajak orang lain jangan seperti ini, jangan seperti ini, akan tetapi dirinya malah melakukan seperti itu. Jadi dakwah itu mengajak kepada kebaikan yang pada intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalaupun ada orang yang mengajak, pada intinya tidak ada kebaikan, maka dia bukan dakwah, walaupun orang tersebut banyak pengikutnya. Wadzalika sabilul anbiya'illahil mursalin wa awliya'illahi sholihin. Nah, jadi dakwah yang mengajak kepada kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah salah satu amalan dari para nabiullah dan para orang-orang yang soleh dan ulama yang benar-benar ulama tentang kedalaman ilmu dan keyakinannya. Maka kita harus paham siapa yang mengajak kita. Dan alhamdulillah kita di sini dekat dengan seorang ulama yang begitu besar pengaruhnya di masyarakat. Generasi penerus Syekhuna Al-Habib Utsman, yakni Al-Habib Syarif Muhammad bin Utsman bin Husain Al-Aidarus. Kita bisa ambil contoh dari tingkah laku beliau, perkataan beliau, amanah dan segala macamnya. Itu adalah sebuah titik dakwah yang kita harus ambil. Ketika beliau duduk, kita harus bisa melihat dan kita harus bisa meniru. Itu adalah dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya mengajak dengan lisan, akan tetapi dengan tulisan, dengan tingkah laku. Itu adalah sebuah dakwah dan kita wajib mengikuti ketika yang mengajaknya adalah orang-orang yang soleh. Itu yang diutamakan adalah orang-orang soleh. Bagaimana kalau bukan orang soleh tapi mengajak kebaikan? Selagi masih sesuai dengan jalur syariat, maka kita boleh mengikutinya. Jadi kita tidak asal, wah ini bagus. Enggak, hati-hati. Apalagi fenomena zaman sekarang itu sangat luar biasa. Dan yang paling penting, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang harus kita ikuti. Karena menurut Imam Al-Haddad, dakwah itu mendekatkan diri kepada Allah. Di antara salah satu yang poin yang paling penting. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhirih, sampai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang pertama, kita akan membahas tentang persoalan niat. Niat ini menjadi pokok paling utama di setiap amal. Karena kebanyakan ulama-ulama salafus soleh mengarang sebuah kitab itu didasari dengan niat dulu. Terkadang kalau niatnya jelek, maka amaliyah pun akan jelek. Itu tergantung niat kita. Makanya di dalam kitab Majalis Susaniyah, di samping beliau saya sengaja mengambil kitab Majalis Susaniyah juga biar nanti ada keterangannya lebih detail. Nah, di dalam kitab Majalis Susaniyah bahwa di situ dijelaskan niat merupakan pokok yang paling utama. Jadi faedah niat itu harus kita paham. Niat merupakan pondasi dan nanti di atasnya ada beberapa asas. Karena amaliyah tanpa niat itu gagal. Nah, di dalam kitab Majalis seperti ini. Ketika orang yang sedang berniat tapi tidak mengamalkan, itu sudah mendapat pahala. Bayangkan, orang di dalam hatinya niat ingin berbuat kebaikan, tapi kebaikan itu tidak sempat kita kerjakan. Maka orang tersebut sudah seyogyanya mendapatkan pahala satu kebaikan. Akan tetapi ketika orang punya niat keburukan dan tidak sempat melakukan keburukan, tetap mendapatkan pahala. Itulah hebatnya niat. Makanya niat di sini harus didasari dengan amaliyah. Ada sebuah kisah tentang niat. Nanti di akhir kiamat nanti, ada seorang hamba menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Setelah amal itu diterima bukunya, seorang hamba kaget, protes dia kepada malaikat. Kenapa? Kok tiba-tiba saya mendapatkan amal? Buku amal dengan tangan kanan. Coba dibaca dulu, kata malaikat. Oh, tiba-tiba sang hamba langsung membuka lembaran tersebut. Nggak disangka-sangka. Di dalam tulisan buku amaliyah itu ada pahala haji, ada pahala sodako. Padahal orang ini tidak melaksanakan. Akhirnya sang hamba bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, kenapa? Padahal saya tidak melakukan sodako, tidak melakukan ibadah haji. Akhirnya dijawab oleh Allah, dulu waktu kamu masih hidup,
sepanjang hayatmu kamu mempunyai niat seperti itu, walaupun tidak sempat untuk melaksanakannya. Dan kita bisa pahami dalam kisah tersebut. Di dalam hikayat cerita tersebut, ketika ada orang yang di dalam hatinya punya niat untuk melakukan kebaikan, tapi tidak sempat dia laksanakan, maka itu sudah mendapat catatan pahala. Contoh, si Zaid itu di dalam hatinya punya niat ingin ibadah haji, ingin berangkat haji. Benar-benar, karena niat ini timbulnya dari kolbun, dari hati yang benar-benar suci. Nah, ketika itu Zaid itu ingin menunaikan ibadah haji di dalam hatinya untuk berniat. Tapi sepanjang hidupnya, Zaid itu tidak pernah naik haji, cuman hanya niatnya saja. Nah, maka disitulah letak ibadahnya ada di situ. Ketika kita berniat ingin melakukan sesuatu hal yang kebaikan, akan tetapi kita tidak melaksanakannya, ini sudah dicatat mendapatkan pahala. Kok bisa? Bisa. Ada hadisnya? Oh, ada. Dulu sahabat Utsman ketika berkumpul dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda bertanya kepada orang-orang yang berada di kerumunan. Kata baginda Rasul, beliau akan menjanjikan sebuah pahala siapa saja yang bisa menggali sumur. Jadi ketika itu baginda Rasul memberikan pengumuman kepada orang-orang yang di sekitarnya, barang siapa yang bisa menggali sumur ini, saya akan janjikan pahala. Wah, ternyata sahabat-sahabat itu tidak ada yang bisa, kedahuluan orang kafir. Orang kafir mendengar. Karena pada saat kejadian seperti itu, orang kafir berada di kumpulan orang-orang Islam. Berkumpulan dengan para sahabat Nabi. Ketika orang kafir mendengar, wah, baginda Rasul menjanjikan pahala siapa yang menggali sumur ini. Akhirnya orang kafir langsung digali. Nah, seketika itu dilihat oleh sahabat Utsman. Sahabat Utsman merasa sedih, menangis. Kenapa? Karena tidak mendapat pahala yang dijanjikan Rasul, gara-gara tidak bisa langsung menggali sumur. Padahal di dalam hati sahabat Utsman, beliau sudah mantap untuk menggali sumur, tapi berhubung udah kedahuluan oleh orang kafir, maka beliau merasa sedih. Akhirnya baginda Nabi mendekati beliau. Kata baginda Nabi, niyatul minin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Maksud orang mukmin di sini adalah sahabat Utsman hanya sebatas niat untuk melakukan kebaikan tapi tidak beramal untuk menggali sumur. Malah kedahuluan oleh orang kafir yang mendahului menggali sumur. Padahal baginda Rasul sudah berjanji siapa yang bisa menggali sumur akan mendapatkan pahala. Nah gitu. Makanya niat itu lebih utama daripada amal. Seperti sahabat Utsman berniat melakukan kebaikan tapi tidak bisa. Jadi seperti itu. Kadangkala orang niat itu tergantung mereka mendapatkannya. Ada juga ketika orang niat langsung melaksanakan. Ada juga orang ketika niat melakukan kebaikan tapi tidak sempat untuk melakukannya atau melakukan amalnya. Jadi penting di sini untuk menentukan niat kita. Maka Imam Al-Haddad mengajak kepada kita semua, yuk bareng-bareng luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti ini. Yang penting kita niatnya baik aja dulu. Karena kalau kita niatnya sudah baik, maka pahala kita itu setara dengan niatnya. Contoh, kita ingin mengajarkan kepada murid-murid. Kalau menurut Mbah Hasyim Asy'ari, mengajarkan murid ini semata-mata hanya untuk menghidupkan agama Allah, untuk menghilangkan kebodohan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita punya niatnya buruk. Contohnya kita punya niat buruk. Kita mengajarkan anak-anak. Satu, anak-anak supaya pintar. Pasti kalau belajar anak pintar. Cuman niat kita ketika mengajar itu salah. Apa? Supaya mendapatkan uang. Atau bahasa istilah lain mah supaya mendapatkan santunan, supaya mendapatkan sanjungan. Itu adalah niat yang salah. Jadi ketika kita mengajar, menurut Imam Al-Haddad, ayo disitulah harus mengajak
seorang yang mengajarkan agama itu harus mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai ketika kita mengajar, kita bukan karena Allah Ta'ala, tapi hanya karena duit. Nah, itu menurut Imam Al-Haddad tidak boleh. Kalau kita punya niat buruk, kita tidak akan dicatat sampai ditunggu 24 jam. Kita punya niat buruk tapi kita tidak melakukan. Nah, disitulah kita akan mendapatkan pahala. Kita punya niat baik tapi tidak sempat untuk melaksanakan amaliyahnya. Di situ kita tetap akan mendapatkan pahala. Jadi luar biasanya ini, innamal a'malu binniyat ini adalah hadis yang paling pokok. Abu Ubaidah mengatakan, sesempurnanya hadis Nabi, seutamanya khobar, tiada lain adalah hadis ini. Maksudnya hadis innamal a'malu binniyat. Jadi seperti itu. Apalagi fenomena yang akan datang. Itu sangat luar biasa, guncatan-guncatan fitnah yang akan datang. Sekarang aja kita sangat miris. Banyak orang mengajak ke dakwah. Banyak orang mengajak orang lain untuk mengikuti dirinya. Berdakwah, kata Imam Al-Haddad, seperti tadi yang telah saya sampaikan di awal materi, itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk disanjung. Bukan untuk gimana nantinya supaya kita dapat uang banyak. Itu bukan dakwah yang diajarkan Nabi. Di dalam kitab Nashaiddin ya sudah jelas bahwa dakwah yang ada di sini adalah dakwah seperti sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul atau para nabi yang lain, para ulama-ulama yang soleh. Mereka dakwah itu tidak memaksa, mengajak dakwah tidak memukul, tapi mereka mengajak dakwah merangkul. Bagaimana yang diajarkan dalam pemikiran Gus Dur itu toleransi, makanya disebut Bapak Toleransi. Kita harus berdiri di atas perbedaan, itu harus ada kesatuan. Al-ittihad wahdah, menjaga kesatuan dan persatuan, itu penting. Jadi kalau kita berdakwah, mengajak orang lain, sehingga orang lain tidak ikut kepada kita, kita malah sakit hati, ini bukan namanya dakwah. Karena di dalam hati orang-orang yang berdakwah itu adalah ada istilah innamal a'malu binniyat. Jadi niat dakwahnya itu mau bagaimana? Karena di dalam kitab ini berdakwahlah sesuai apa yang disyariatkan oleh baginda Rasul dan ulama-ulama salafus soleh. Dan mereka berdakwah itu ya mengajak sekebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika tidak ada yang ikut, ya mereka yang terima. Karena pada dasarnya ketika berdakwah mengajak kepada orang lain itu hanya Allah yang tahu kapan mereka akan diberikan hidayah. Nah, ini adalah hadis yang sangat luar biasa sekali. Bahkan di dalam kitab Syarah Majalis Susaniyah, Syarah Hadis Arba'in Nawawi, itu hadis ini yang paling diutamakan. Karena niat itu lebih utama daripada amalnya. Ya, mudah-mudahan kita akan melanjut pada pertemuan berikutnya tentang tema yang akan dibahas nanti. Ini masih mukadimah, insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan membahas lebih panjang lagi dan kita akan membandingkan dari beberapa kitab. Kalau istilah pesantren namanya muqabalah kitab, pembandingan antara kitab. Bayangkan kitab Nashaiddiniyah dengan kitab Risalatul Mu'awanah, beda kitab satu pengarang, itu ada perbedaan. Nanti insya Allah kita akan dibahas nanti, membandingkan kitab yang lain dengan yang lain untuk masalah satu hadis ini. Yang paling penting menurut Imam Al-Haddad, marilah kita senantiasa perbaiki niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu pekerjaannya, karena sekecil apapun pekerjaan, ketika niatnya baik, Allah akan ridho. Waktu itu saya pernah membahas tentang masalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu luar biasa karangannya, luar biasa alimnya, juhudnya, waroknya, ulama besar. Siapapun yang berhadapan dengan Imam Al-Ghazali takluk. Ahli debat. Debatnya luar biasa. Tapi di saat beliau melakukan amaliyah kecil, ketika beliau sedang mengarang kitab, tiba-tiba ada lalat yang mendekati kepada tintanya. Beliau tidak mengusir, dia hanya membiarkan, melihat sang lalat yang ada di atas tinta tulisannya. Setelah sang lalat itu pergi, beliau langsung lanjut nulis. Itu amaliyah kecil, niat Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab Muraqul Ubudiyah,
Itu adalah tanda kasih sayang Imam Al-Ghazali kepada sang lalat. Akhirnya pas pada waktu itu kan ada ulama yang mimpi ketemu sama Imam Al-Ghazali ketika beliau sudah wafat. Apa yang dikatakannya? Semua amal Imam Al-Ghazali tidak diterima dari kitab-kitabnya yang sangat luar biasa. Tapi hanya satu amaliyah yang beliau masuk surga, yaitu apa? Mengasihani seekor lalat yang minum tinta beliau. Itu luar biasa, subhanallah. Jadi ayolah kita semampunya. Boleh kita berniat setinggi mungkin, tapi amaliyahnya jangan dipaksakan. Ketika tidak mampu, jangan dipaksakan untuk mampu. Artinya ya semampu kita lah. Karena kita diberi kekuatan tidak bisa melebihi amaliyah, niat kita. Contoh kita niat ingin membangun masjid 10 tingkat. Ya niatnya bagus, cuman kan kemampuannya itu yang diperhitungkan. Yang paling penting digarisbawahi di sini, niat lebih utama daripada amal. Ini adalah hadis Nabi. Niatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih utama daripada amaliyahnya. Maka yuk kita bareng-bareng, walaupun kita tidak bisa berbuat kebaikan, kita tetap tancapkan di dalam diri kita niat untuk melakukan kebaikan. Nah, seperti itu. Ya. Seperti jangan sampai kita punya teman udah CS, teman dari kecil, tapi teman kita itu suka menggunjing. Akhirnya kita punya niat untuk membantu teman yang suka menggunjing. Ya itu salah. Karena kita ingin melakukan kebaikan kepada teman, tapi untuk menggunjing. Nah itu salahnya di situ. Yang jadi catatan, niat baik itu yang diridhoi oleh Allah di dalam kitab Nashihud Dunia. Nanti kita akan bahas ke depannya. Di situ ada niat kita yang baik itu hanya untuk mencapai keridhaan Allah, bukan hanya sekedar menolong, bukan. Nanti ada garis bawahnya. Nah, yang paling penting satu, ayo kita jadikan media dakwah ini menjadi jalan menuju kehadirat Allah. Kalau Allah sudah ridho, semua akan dimudahkan. Yang kedua, jadikanlah niat kita di dalam hati kita dengan niat-niat yang baik, walaupun kita tidak bisa mengamalkan. Di dalam kitab Majalis Susaniyah juga disebutkan, barang siapa yang membuka pintu kebaikan, maka dia akan dibalas 70 kebaikan. Bayangkan, satu kebaikan yang kita perbuat, itu kita akan dibalas oleh Allah 70 kebaikan. Namun ketika kita melakukan satu pintu keburukan, di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi Majalis Susaniyah dijelaskan, barang siapa di situ yang membuka satu pintu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 70 pintu kebaikan. Subhanallah, kita berbuat satu kebaikan, dibalas oleh Allah 70 pintu kebaikan. Bahkan di dalam Risalatul Mu'awanah karangan Imam Abdullah Al-Haddad itu sampai berlipat-lipat. Bahkan bisa puluhan, ratusan, berlipat-lipat. Itu luar biasanya. Yang paling penting, kita ketika punya niat, mudah-mudahan niat amal baik kita bisa terlaksana. Kalaupun tidak bisa terlaksana, jangan sedih hati, karena ini sudah menjadi jaminan baginda Rasul. Barang siapa niatnya orang mukmin itu udah dicatat kebaikannya. Kita niat naik haji, sepanjang hidupnya tidak pernah naik haji, ya tetap kita dapat pahala seperti orang haji. Kita pengen sodakoh di niatnya tuh, tapi tidak ada uang untuk bersodakoh, tetap mendapatkan pahala sodakoh. Jadi seperti itu, hebatnya luar biasa. Inilah kehebatan, keistimewaan umat baginda Rasul. Ketika punya niat melakukan kebaikan tapi tidak diamalkan, itu sudah mendapat pahala. Bayangkan. Luar biasa seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas jalan Shiratal Mustaqim, berada di jalan lurus sebagaimana yang diwasiatkan oleh para ulama. Yuk kita ikuti para ulama salafus soleh yang memiliki jalan dakwah sesuai jalan para anbiya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Untuk pembahasan kali ini kita hanya membahas pertama bismillah, yang kedua tentang muqaddimah awal, dan yang ketiga adalah tentang hadis niat. Insyaallah nanti ketika ada kesempatan lagi kita akan membahas lebih jauh lagi. Dan pada intinya, dan mohon maaf, kita akan membandingkan satu kitab dengan kitab yang lain, terutama satu kitab itu satu pengarang. Sampai sini aja dulu, mudah-mudahan kedepannya kita akan membahas lebih lanjut. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan ini mungkin adalah kebatasan dari kami.
Kita akhiri saja, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Imam Al-Haddad atau Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebagai salah satu mengungkap, mari kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.